Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz di channel Mams Akunting Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang aktiva tetap, bagaimana cara diperoleh aktiva tetap tersebut. Melanjutkan materi sebelumnya yaitu diperoleh dengan cara sumbangan. Sekarang juga aktiva tetap bisa juga diperoleh dengan cara menukar dengan saham. Kenapa demikian? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang kesulitan keuangan, dia bisa menawarkan, oke, kita lagi butuh nih untuk aktiva tetap, contohnya mesin dan lain-lain. Tapi kita nggak memiliki sumber dana. Ya, bisa juga dengan menawarkan kepada perusahaan yang memiliki peralatan, oke, kita bergaining ditukar dengan saham, boleh gak? Nah, itu namanya ditukar dengan saham. Nah, dikatakan teori di sini, bila satu aktiva ditukar dengan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri, maka nilai aktiva tetap tersebut dicatat sebesar harga pasar saham atau fair value from the capital stock ya, atau common stock. Nah, harga pasar saham itu sendiri kita tahu ya, di Bursa Efek Indonesia itu ada, setiap hari itu tahu berapa sih harga pasar saham itu pada saat hari itu tuh, berapa dia yang diakuinya. Nah, jika harga saham tidak diketahui, maka aktiva tetap tersebut dicatat berdasarkan harga pasar aktiva tetap tersebut di pasarnya berapa. Misalnya, contohnya misalkan kalau harga tanah kita bisa lihat dari NJOP, atau bisa juga dilihat dari orang yang berkompeten di bidang tanah tersebut. Contohnya adalah appraisal dan lain-lain. Nah, contohnya di sini kita langsung saja masuk ke contoh. Perusahaan mengeluarkan atau menerbitkan 20 lembar saham biasa, common stock itu saham biasa dengan nominal 10.000 untuk ditukar dengan sebidang tanah, sedangkan harga pasar saham pada waktu itu adalah 16.000 per lembar. Jadi di sini ada harga pasar dan nilai nominal. Harga sahamnya itu over value atau lebih tinggi ya daripada nilai nominal. Nanti pasti di sini akan ada yang disebut dengan paid in capital atau premium on common stock ya, atau yang disebut juga dengan, kalau kita bisa bilang, agio saham. Nah, maka jurnalnya gimana? Tadi menurut konsep berarti lain tersebut dicatat berdasarkan harga pasar. Kenapa? Karena harga pasarnya sudah ada nih, harga pasar dari saham itu yaitu 16.000. 16.000 per lembar dikali dengan jumlah saham yang terbitkan, yaitu 20.000 lembar saham. 20.000 dikali 20.000 lembar dikali dengan 16.000 harganya, maka hasilnya adalah 320 juta. Nah, sedangkan common stock, ingat ya, ini wajib diingat, common stock itu dicatat berdasarkan nilai nominal. Berapapun nanti ada harga pasarnya, baik itu lebih rendah maupun lebih tinggi, tetap dicatat berdasarkan nilai nominal. Maka 200 juta didapat dari 20.000 dikali dengan 10.000. Nah, maka nanti akan ada selisih. Selisihnya berapa sih? 120 juta. Itu didapat dari mana? Pasti dari selisih dari harga pasar dikurangi dengan nilai nominal. Harga pasarnya adalah 16.000, harga nominal adalah 10.000, maka selisihnya adalah 6.000. 6.000 dikali dengan jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Maka itu jurnal untuk kalau misalkan aktiva tetap diperoleh dengan cara ditukar dengan saham. Nah, lanjut. Jika harga pasar saham tidak diketahui, harga pasar misalkan tidak diketahui nih karena perusahaan tersebut tidak go public, kan kita tahu ya kalau perusahaan yang etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik, dia kan tidak ada go public tuh. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Bisa dengan menggunakan harga pasar tanahnya. Di sini dikasih tahu harga pasar tanahnya adalah 300 juta. Maka tanahnya akan dijurnal di debit land sebesar 300 juta, pada common stock senilai 200 juta, itu tetap ya sama seperti yang di atas, 20.000 dikali dengan 10.000. Nah, selisihnya masih ada paid in capital. Paid in capital didapat dari mana? Ya sudah, selisih antara harga pasar dengan harga nominal dari saham. Harga pasarnya ini bukan harga pasar saham ya, tapi harga pasar dari tanah itu sendiri.